Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih jumpa lagi di channelnya JM Celodong. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya ada garapan lagi ya, khususnya di Yamaha Aerox. Dan ini pun untuk di Yamaha Aerox ini bunyinya kasarnya kemelotok ya. Jadi suaranya beda ya untuk suara kayak di video-video saya sebelumnya. Dan di sini makanya saya bikinin jadi sesuatu yang aneh kalau menurut saya. Cuman kalau di sini sih ngedengerin kemelotoknya kayaknya dari bagian bearing dari bagian bearing antara knock-on as ataupun bearing yang kecilnya. Cuma tadi saya udah nyoba dari bagian tonjokan sini saya kencengin, ternyata masih sama aja ya. Untuk dari bagian tonjokan tensionernya kayaknya sih masih layak pakai. Cuman di sini kan kalau misalnya kita belum ke pengecekan di bagian sini, kita juga belum ngelihat ya yang rusaknya dari bagian mana ya. Makanya kalau seumpama ada bunyi ngelotok ataupun bunyi serok kayak gini yang saya buatin ini, jadi minimal ya dicek dulu dari bagian silinder kop ininya, dibuka dulu bang. Dan untuk itu sekarang saya hidupin dulu ya biar ngedengerin suara kemerosoknya. Nah, ini suaranya campur, jadi suaranya itu ada ngeletek, ada krok-kroknya gitu. Jadi digeber pun dia makin keras tuh. Jadi untuk suaranya sebenarnya kasar banget. Jadi campurnya ada ngeletek, ada bunyi krok-kroknya juga. Dan terutama kalau misalnya bunyi kayak gini itu ya minimal diceknya dari bagian depan dulu. Oke teman-teman, di sini kita bisa lihat ya untuk lebih pastinya. Jadi dari bagian ininya ternyata bagian bearing bearing knock-on asnya ini mengalami jebol ya. Kita nyalain tuh pakai lampu dulu nih. Tuh. Jadi si bagian bearing ininya itu, bearing knock-on asnya itu jebol tuh parah. Makanya kalau misalnya untuk bunyi kemerosoknya itu kemungkinan kan dari bagian sini gitu ya. Dan untuk sekarang saya bongkar dulu ya semua jadi lebih enak. Oke bang, di sini udah kebuka ya untuk dari bagian knock-on asnya tuh. Bearing itu jebol.
cuman di sini noken asnya ini bikinan ya, tuh kelihatan ini bekas las-lasan. Cuman kalau untuk rekomen sih bagusnya ini distandarin ulang ya. Kalau misalnya noken asnya udah gini, satu itu, kedua juga ini untuk bikinannya sih kurang rapi ini kalau menurut saya. Cuman kalau misalkan ini tetap dipasang, satu untuk penyetelan juga, walaupun kita setel rapat dia pasti ada ngericik kalau noken as custom gini ya, soalnya las-lasan. Dan di sini juga untuk bagian pentolan gigi sentriknya udah bekas kegetok tuh, mendem kan. Jadi untuk kerusakannya dari bagian bearing-bearing doang. Paling bearing ini sekalian tadi ganti bearing yang kecilnya, cuman sih untuk yang jebolnya ini bearing yang gede doang ini. Untuk yang jebolnya, selebihnya sih aman. Ini bagian pelatuknya, bagian pelatuk semua aman. Nah, oke Bang, di sini udah konfirmasi tadi saya ke yang punyanya, dan di sini si ibunya mau langsung dinormalin aja ya untuk dari bagian noken asnya, karena untuk dari bagian sini udah las-lasan ya untuk yang lamanya. Dan untuk bedanya pentolannya ini ya tuh, kalau misalnya yang normal itu dia posisinya tinggi pentolannya, sedangkan yang ini kan dia udah mendem ya tuh. Ngerinya lompatnya dari bagian gigi sentriknya itu dia nyantol ke sininya itu kurang maksimal ya. Kalau misalkan ininya udah mendem ke bawah dan udah gitu, di sini udah las-lasan dari bagian noken asnya. Makanya kalau misalnya untuk harian sih ya lebih bagusnya pakai yang aftermarket, ataupun lebih bagusnya ya standaran aja. Kalau misalnya bagian mesinnya masih standaran mah bagusnya ya di standarin aja gitu ya, jadi lebih aman. Dan untuk itu saya sekarang mau saya rakit dulu ya untuk dari bagian komponen ininya. Nah, selanjutnya nanti kalau setelah saya beres pemasangan, jadi saya lanjut ya untuk suara setelah saya perbaiki. Nah, oke Bang, di sini udah beres ya, udah diterap dari bagian mesinnya, dan untuk penerapannya nggak saya videoin, jadi biar simple aja, biar singkat. Dan di sini udah beres penerapan, dan untuk sekarang kita cek ya untuk suara setelah kita benerin untuk suaranya. Nah, jadi untuk suaranya kembali lagi normal, halus. Tuh, kita mau digeber juga halus banget ya kalau untuk suara. Nah, suaranya senyap. Nah, jadi terutama kalau misalnya ada yang mengalami kasus sama kayak percis kayak gini, lebih bagusnya dibuka dulu dari bagian sini, dicek dulu, takutnya untuk dari bagian bearing-bearing noken asnya itu jebol sama kayak gini. Cuma kalau ini kan, ini karena untuk noken asnya udah di bekas las-lasan ya, makanya saya saranin sih diganti satu set, jadi biar lebih kedepannya biar lebih aman gitu. Kalau seumpama ini tadinya nggak bekas las-lasan, mungkin diganti bearingnya doang bisa halus lagi Bang. Cuman sebenarnya karena ininya udah bekas las-lasan, makanya saya lebih nyaranin sih diganti gitu. Soalnya tuh ini udah durasinya kan, kalau misalnya udah begini udah beda. Sebenarnya kalau misalnya kita ganti bearing noken asnya pun bisa, cuman ya alangkah lebih baiknya kalau misalnya ininya udah di las-las begini ya bagusnya distandarin lagi pabrik gitu. Soalnya untuk dari bagian blok sini sih masih standaran, blok-bloknya masih standaran, makanya saya saranin sih ininya distandarin balik gitu. Dan di sini juga kita pakainya yang ori juga ya, untuk kode partnya tuh B6
Nah, oke Bang, saya rasa cukup untuk penjelasannya di video kali ini. Hanya ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan bila ada yang kurang bisa ditambahkan di dalam komentar. AJM pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.